Kalau misalnya ini bergerak, lalu misalnya menteri-menteri PDI Perjuangan ditarik dari kabinet, itu kan juga nggak mudah. Karena PDI Perjuangan menterinya banyak sekali di kabinet kali ini, saya hitung. Mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini. Yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau nggak salah 7. Belum yang endorsement langsung dari Teguh Umar gitu. Ya anggaplah tambah 3 lagi, sudah 10 kan begitu. Belum lagi di antara 10 atau nanti saya tambah 10 tambah 1. Nah yang satu ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin diputus gitu loh. Karena justru yang satu ini, 10 plus 1 ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali. Kuat sekali. Kalau 10 ini ditarik, maka yang satu ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Pada hari ini mau undang-undangnya sama, mau undang-undangnya diubah, menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan, pasti Mbak Puan gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan, dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR? Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Itu dia. Pengamat politik M. Kodari menilai ada banyak kendala yang akan dihadapi partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai lokomotif hak angket menurut Kodari juga bakal menemui sejumlah masalah. Menurut saya ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDI Perjuangan melanjutkan proses ini. Pertama, menurut Kodari, PDIP adalah partai asal Presiden Jokowi. Jika hak angket tetap diproses lalu terjadi sesuatu buruk, Kodari mengatakan image PDIP yang jadi taruhan. Lalu kata Kodari tidak mudah bagi PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sejauh ini ia mengatakan ada 7 menteri yang tercatat memiliki KTA PDIP. Belum lagi kata Kodari, ada 3 menteri yang merupakan endorsement dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Belum lagi di antara 10 atau nanti saya tambah 10 tambah 1. Nah yang satu ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin diputus gitu loh. Karena justru yang satu ini, 10 plus 1 ini yang justru menjadi pengikat antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang sangat kuat sekali. Siapa gitu. tuh? Hah? Maksudnya Ya biar kolom komentar. Kalau TV nggak ada kolom komentar. Gitu. Jadi yang satu ini yang kuat sekali. Kalau 10 ini ditarik, maka yang satu ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Kemudian Kodari bicara mengenai komposisi di DPR RI di mana PDIP sebagai partai pemenang akan mendapat jatah sebagai ketua. Untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1 dan dapat kursi DPR kan begitu kan? Ketua DPR. Ketua DPR, dapat ketua DPR. Nah tetapi kalau hak angket ini berjalan, kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang MD3 berubah kan? Iya kan begitu kan? Sudah pernah ada presidennya kan di situ kan? Dan tiba-tiba ketua itu tidak harus Tidak otomatis. yang kursi terbanyak. Nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga. Menurut Kodari, Puan Maharani akan menjadi tokoh kunci dalam proses hak angket di DPR. Ia mengatakan Puan adalah calon ketua DPR RI. Menurutnya, dari 128 anggota DPR, paling tidak 75% kader PDIP adalah penjaganya Jokowi dan Gibran. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR? Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Ya kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu ya masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah belah itu yang namanya tadi politik sontoloyo.